ada 5 yang sering menjadikan seorang wanita itu amnesia terhadap kemudahan yang sudah Allah berikan kepadanya. Dan 5 perkara ini yang pengen kita bedah supaya kita tahu. Jangan-jangan kita termasuk orang yang terkena sindrom 5 poin yang menjadikan akhirnya perempuan itu gagal menuju kepada surga ketika mereka tidak mendapatkan ridho dari suaminya. Jadi maaf ya Bu, ada sebuah riwayat bagus. Kalau ada perempuan dihisab Bu, sebelum dia dihisab sholatnya, sebelum dia dihisab puasanya, sebelum dia dihisab tentang zakatnya, Allah datangkan dulu suaminya. Allah letakkan dulu suaminya. Allah tanya dulu suaminya, gimana kehidupan istrimu ketika dia aku takdirkan menemani dirimu. Dan itu menjadi salah satu di antara hal yang terjadi dalam pengadilan Allah. Inilah yang menjadikan kita semakin paham. Karir tertinggi seorang perempuan tidak terletak ketika dia memiliki perusahaan ataupun usaha online yang beromset hingga miliaran. Tapi pencapaian tertinggi seorang perempuan itu kapan? Ketika mendapatkan ridho dari suaminya. Pencapaian tertinggi seorang wanita itu kapan? Ketika seorang laki-laki melihat istrinya menghembuskan nafas yang terakhir, lalu secara otomatis seorang suami berkata kepada Allah, saya ridho dia menemani saya sepanjang hidupnya. Maka ketika itu sudah disebutkan oleh seorang laki-laki di hadapan Allah secara tulus, nama perempuan itu langsung digoreskan oleh Allah di setiap nama pintu 8 surga. Dan itu yang terkadang sering kita lupa. Sekarang Ibu, mari kita coba gali. Apa sih 5 perkara yang sering menjadikan wanita amnesia terhadap tugas ini? Ya. Sebelum saya membahas tentang itu, saya ingin menyampaikan dulu kisah nyata. Ada seorang perempuan punya 2 anak, mendatangi seorang syekh, mendatangi seorang guru besar, lalu mengatakan kepada syekhnya, syekh, dulu saya ini punya 2 anak. Anak saya yang pertama itu kondisinya sering menjadi ujian bagi saya, nakal, susah untuk diatur, sulit untuk dikendalikan. Itu anak saya pertama. Setelah beberapa tahun, 4 tahun sampai 5 tahun, saya punya anak yang kedua. Dan saya menjumpai anak saya yang kedua itu jauh lebih baik daripada anak yang pertama. Dua-duanya aku sayang, dua-duanya aku cintai. Tapi kok ada perbedaannya? Yang kedua baik. Syekhnya lalu berkata kepada perempuan yang bertanya kepada beliau, sini Ibu, boleh saya tanya pertanyaan agak rahasia tentang keluarga? Silakan. Syekhnya lalu mengatakan, maaf, gimana kondisinya Ibu ketika mengandung anak pertama sampai anak pertama itu dilahirkan? Mari Bu, dapatkan jawabannya sebagai sebuah hikmah untuk kita, karena hikmah kita ambil dari mana saja. Maka saat itu sang ibu mengatakan, ya Syekh, ketika saya mengandung anak pertama, saya masih emosi. Suami saya juga belum banyak ikut taklim. Kami sering cekcok, kami sering marah, dan sering membuat jengkel suami saya. Suami saya kadang sampai pulangnya malam supaya menghindari pertengkaran dengan saya. Kadang-kadang saya suka merumitkan masalah-masalah sepele. Syekhnya mengatakan, kafa, cukup. Ditanya lagi sama syekhnya, ketika kamu memiliki anak yang kedua, bagaimana kondisimu kepada suamimu? Maka pada saat itu perempuan ini atau ibu ini lalu mengatakan, ya Syekh, anak yang kedua kami dapatkan setelah melewati proses pernikahan 4 atau 5 tahun. Saya sudah mulai ikut ngaji, saya sudah mulai mengontrol emosi saya sudah mulai mengerti tujuan ibadah keluarga saya itu kemana. Suami saya juga sudah mulai memperbaiki. Dan akhirnya kehidupan saya ketika mengandung anak yang kedua lebih relatif tenang. Dan saya lebih banyak sabar. Dan saya tahu betul tugas saya adalah bagaimana saya bisa menyenangkan hati suami saya selama suami saya telah melaksanakan kewajiban. 2 jawaban diberikan. Ibu tahu apa komentar Syekh? Syekhnya lalu berkata, posisi ibu di hati suaminya ibu sangat mempengaruhi kondisi anak ketika ditemui, maka urusan anak itu menjadi jauh lebih kecil daripada urusan surga. Kenapa? Surga aja sudah didapatkan, apalagi urusan anak. Maka itulah jawabannya. Ketika anak yang pertama ibu dapatkan dalam kondisi sering bertengkar, penuh dengan emosi dan kemarahan, itu mempengaruhi anak ibu. Tapi ketika ibu memiliki anak yang kedua, cenderung lebih relatif tenang, lebih mampu mengontrol, lebih ikhlas di dalam berkeluarga itu bukan untuk mencari kepuasan tetapi untuk mencari keridhaan dari Allah. Semua proses ibu ketika berikhtiar itulah yang menjadikan anak ibu dilahirkan oleh Allah dalam kondisi yang jauh lebih tenang daripada kondisi anak pertama. Ini kisah nyata ya. Ini nanti ibu-ibu jangan sampai ngomong,
Ini harusnya materi ini juga disampaikan kepada para suami. Ya, ada juga, tidak usah khawatir. Tapi kan saya harus menyampaikan sesuai segmentasi yang sekarang sedang saya hadapi. Ya nanti kalau ada bapak-bapak ke sini saya harus sampaikan gimana tugasnya seorang bapak-bapak itu besar. Kemarin tuh ada pembahasan, Bu, ada bapak-bapak hadir. Mungkin mau ini ikut ya. Saya menyampaikan dosanya seorang suami itu dampaknya 2 kali lipat merusak daripada dosanya seorang wanita. Begitu, Bu. Makanya dayus itu adanya pada suami atau istri. Dayus itu suami yang membiarkan kemaksiatan terjadi di keluarganya. Itu untuk suami atau untuk istri? Suami. Bukan berarti materi suami itu kita akhirnya skip dan kita tidak pedulikan. Enggak. Tapi kita membicarakan sesuai dengan apa yang kita sedang membicarakan, siapa yang sedang mempelajarinya. Makanya akhirnya disitulah kita akhirnya paham. Saya itu pengen dengan sebuah bahasa yang sederhana. Mari kita membahas tentang kok bisa lupa ya. Seorang perempuan sudah dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan surganya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, bahkan mendapatkan namanya dicatat 8 pintu surga. Tapi kenapa kenyataan yang sering terjadi dan dihadapi setiap harinya itu sering lupa? Dan mari kita pelajari dari apa penjelasan para ulama. Ada 5, Bu, yang biasanya menjadikan manusia suka lupa terhadap apa yang menjadi kemudahan yang sudah Allah berikan kepada mereka. Yang pertama, menyadari bahwa kalaupun engkau diberikan suami yang menjadi ujian, maka inilah sabar tertinggi seorang perempuan atau seorang wanita. Tentunya kita harus paham, kita harus mengerti. Orang yang menjadi pasangan hidup kita itu ada 2. Orang yang menjadi pasangan hidup kita itu ada 2 kategorinya. Ada yang datang membawa bunga, membuat kita tersenyum. Ada pula yang membawa duri yang membuat kita terluka. Itu kaidah takdir dari Allah. Ya, dari semua manusia, dari timur ke barat, utara ke selatan, siapapun jodohmu itu cuma 2. Kalau tidak membuatmu tersenyum dengan bunga dan permen yang membuatmu tersenyum, kalau tidak, dia membawa duri yang membuatmu terluka. Supaya kita diketahui oleh Allah seberapa besar syukurnya dan seberapa besar sabarnya. Maka akhirnya ketika seorang perempuan itu mengetahui takdir dia di dalam pernikahan itu adalah mendapatkan 2 kemungkinan yang tidak bisa kita pilih, Bu. Kita hanya bisa meraba. Oh, sebelum saya nikah, ini insya Allah laki-lakinya baik atau tidak. Makanya disuruh istikharah, disuruh nanya sama ibu kita, disuruh nanya sama wali-walinya Allah, orang-orang solih sebelum kita menerima pinangan seorang laki-laki. Kita hanya bisa meraba, Bu. Tapi ketika keputusan takdir itu sudah datang dan sudah berjalan pada kehidupan kita, maka sesungguhnya kalaupun ada di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah, akhirnya mendapatkan seorang suami yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi diri kita, maka itu pun kata para ulama, Allah berikan kepadamu seorang suami yang bisa jadi suamimu itu tidak sesuai dengan harapanmu dan ekspektasimu, supaya Allah memberikan kepadamu sebuah pahala kesabaran yang besar. Karena sabar yang paling besar itu adalah sabar dalam taat. Sabar itu ada 3. Sabar dalam taat, sabar dalam menahan diri pada kemaksiatan, dan sabar yang ketiga adalah sabar ketika kita menghadapi cobaan hidup. Dan sabar yang paling besar itu kata Rasulullah sabar dalam taat. Dan sabar dalam taat itu diantara breakdownnya, cakupan sabar dalam taat itu apa? Sabar ketika menghadapi suami. Karena apa? Jangan mencari kepuasan di dalam kehidupan pernikahan. Karena pernikahan tidak menjanjikan kepuasan, tapi sejatinya pasti memberikan kepada kita keberkahan. Selama suami kita masih melakukan tanggung jawabnya kepada Allah pada kehidupan dia berkeluarga, dan dia tidak melakukan perkara dosa-dosa besar ataupun melakukan perkara yang membatalkan keislaman, maka sesungguhnya seorang wanita diberikan oleh Allah seorang suami terkadang tidak sesuai dengan harapan yang dia bayangkan ketika dia dulu menikah, karena Allah ingin memberikan kepadanya dari sebuah pahala kesabaran. Makanya maaf ya, kenapa perempuan sebelum menerima pinangan laki-laki itu diperintahkan dan dikondisikan untuk banyak melakukan ikhtiar. Ada istikharah, nanya orang tua, nanya orang-orang solih. Dan terkadang banyak perempuan ketika sebelum pernikahan itu semua ikhtiar ini di skip ketika mereka
sudah terkena perasaannya. Sehingga akhirnya kalaupun dulunya kita memilih hanya berdasarkan perasaan, tidak ada ustadz yang kita tanya, tidak ada walinya Allah yang solih yang kita tanya, tidak ada pendapat ibu yang kita hormati dan kita prioritaskan untuk bisa memberikan pandangan untuk kita, maka akhirnya kata para ulama, kenapa perempuan itu melupakan anugerah kemudahan yang Allah berikan kepadanya? Karena sesungguhnya mereka itu lupa bahwasanya seorang suami itu bisa jadi adalah menjadi ladang pahala kesabaran untuknya. Selama dia senantiasa ihtisab kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah, maka kesadaran ini yang akan tetap membuatnya bisa menikmati proses hidupnya. Sebagaimana ketika Asiyah mendapatkan seorang laki-laki yang tidak sesuai dengan karakter iman yang dimiliki. Makanya maaf ya Bu, kita ini harus ingat Bu, sejelek-jelek suami kita harus berani untuk mengatakan begini. Ada orang yang lebih solihah daripada saya, tapi dia mendapatkan seorang suami yang jauh lebih buruk dan lebih tercela daripada suami saya. Siapa orang yang lebih solihah daripada ibu? Yaitu adalah Asiyah. Tapi suaminya lebih buruk daripada suaminya ibu. Siapa itu? Fir'aun. Maka itu yang terkadang bisa menguraikan beban di dalam hati kita. Berbuat baik untuk suami bukan dengan sebuah catatan syarat yang kita tetapkan sendiri. Ya kalau berbuat baik sama suami, lihat-lihat dulu dong Ustadz suaminya. Ini perkataan orang nggak ngaji. Ini perkataan orang nggak ngaji. Tapi ketika kita sudah mengetahui dalam kajian, disitulah kita akhirnya memahami betul. Ada orang yang jauh lebih solihah daripada ibu. Allah kirimkan seorang suami yang jauh lebih buruk daripada suami kita. Maka itu membuat kita memiliki energi kesabaran. Sebagaimana saya ketika lagi dalam kondisi kecewa, maka di antara hal yang saya katakan adalah ada laki-laki yang jauh lebih solih daripada saya, tapi mendapatkan seorang istri yang jauh lebih buruk daripada istri saya. Nabi Nuh dengan istrinya. Sehingga akhirnya merenung ketika kita menjalani kehidupan berumah tangga, tiba-tiba kita dibenturkan dengan sesuatu yang bisa merenggut keikhlasan kita pada kehidupan kita berkeluarga, maka kita punya alasan mengembalikan energi keikhlasan diri kita, karena menghadirkan kembali energi keikhlasan itu harus perlu narasi dari sebuah perenungan. Dan ini yang kita dapatkan. Ya? Makanya kita harus memahamkan betul. Ya memang Allah perintahkan kita itu ya cuma dua. Kalau ada yang berkata, saya sudah berlaku baik, tapi kenapa kok suami saya masih begini? Mungkin Allah melihat dosa-dosamu dan dosa-dosa kita sebelum kita nikah. Tapi Allah menginginkan kita baik. Semakin mendekati hari kematian kita, Allah hadirkan ujian untuk menguras hati kita, supaya Allah punya alasan membersihkan hati kita sebelum kita berjumpa dengannya. Karena terkadang syukur itu terkadang jauh lebih sulit daripada bersabar. Makanya maaf ya, ibu, kalau di kamarnya panas, gerah, jam 1 bangun, jam 1 malam bangun tuh bisa. Kenapa? Karena kita gerah, nggak nyaman tidurnya. Tapi terkadang kalau kamar kita itu terlalu nyaman, kita jam 5, setengah 6 bangun masih susah. Allah itu terkadang menghadirkan kepada kita kesulitan. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah ingin supaya setiap orang ketika Allah hadirkan kepadanya satu ujian pada hidupnya, sebenarnya di balik satu ujian itu apa? Ada satu kebaikan yang pasti dia temukan. Dan itu tidak bisa ditemukan kecuali orang yang paham. Pernikahan itu magnet terbesar untuk menarik sebuah pelajaran tentang arti kesabaran. Ya, maaf ya Bu. Ibu misalkan menggugat seorang laki-laki dan berpisah. Yakin nggak? Laki-laki yang akan menikahi kita nanti sama bisa menghilangkan semua yang kita bisa memenuhi semua yang kita ingin. Enggak Bu, tetap ada namanya pelajaran-pelajaran yang membuat kita itu harus bersabar. Makanya maaf ya, sabar yang paling tinggi itu sabar dalam taat. Dan sabar dalam taat itu nomor satunya apa? Sabar menghadapi orang tua, dan yang kedua sabar menghadapi pasangan hidup. Ya. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya saya tidak pernah bosan untuk mengatakan, saya ini tidak pernah bosan untuk mengatakan, mendoakan seorang suami itu jauh lebih diprioritaskan daripada kita mendoakan seorang anak pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya dengan mendoakan
pasangan hidup kita, maka sesungguhnya ada banyak kebaikan yang Allah kirimkan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita benci dari apa yang tidak kita sukai bisa jadi berbuah manis dengan banyak kebaikan. Contoh ya Bu, ini ada satu contoh. Ada ibu-ibu, nenek-nenek, sudah punya cucu 2 atau 3, pernah curhat. Saya ini Ustadz, kehidupan saya bersama suami tidak seindah yang kelihatan. Saya merasa banyak ujian yang saya harus hadapi dengan suami saya. Dan suami saya itu membuat saya sering menangis. Lihat apa yang Allah berikan kepada ibu ini. Ketika saya banyak menangis, Allah jadikan anak-anak saya sangat menyayangi saya. Karena tahu saya ini sering sedih. Suami saya pernah tergelincir sama perempuan, pernah melakukan hubungan haram dalam perzinahan. Dan qadarullah ketahuan sama saya, yang membuat saya betul-betul menata kesabaran. Yang menarik adalah kisahnya beliau mengatakan begini. Tapi Allah jadikan anak-anak saya jauh lebih dekat dengan saya. Dan mereka sangat memprioritaskan saya. Di balik setiap ujian yang saya hadapi dulu di waktu saya menghadapi suami saya. Makanya disitulah kita mendapatkan ibu. Tidaklah Allah mengambil satu dari ibu, lalu ibu bersabar. Kecuali Allah pasti akan mengganti 2. Bukankah Allah mencabut tali pusar dari anak, Allah ganti dengan 2 air susu? Bukankah Allah mencabut 2 air susu dari seorang anak ketika harus disapih, Allah ganti 4? Allah ganti buah-buahan, sayur-sayuran, daging, dan berbagai macam minuman. Disitulah kita mendapatkan, inilah pelajaran yang pertama. Manusia itu, perempuan itu suka lupa. Lupanya itu kenapa? Yaitu ketika manusia itu lupa bahwasanya suami atau istri adalah bahan pelajaran dari sebuah sabar tertinggi pada kehidupan. Makanya ibu harus paham, sabar kepada suamimu itu sabar 2 kali. Sabar kepada sahabatmu itu sabar 1 kali. Kenapa sabar sama teman tetangga itu sabarnya 1 kali? Ya karena memang manusia sebagian ada menjadi cobaan bagi manusia yang lainnya. Ada yang kedua, kenapa sabar sama keluarga itu sabar 2 kali? Karena merekalah yang kamu prioritaskan, kamu cintai, kamu sayangi, tapi terkadang justru memberikan kepada kita ujian. Itulah sabar kepada keluarga itu 2 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, kenapa perempuan itu sering lupa? Dijawab sama para ulama. Yang kedua itu adalah menyadari titik terlemah wanita adalah rasa kepemilikan dan perasaan yang mendominasi. Artinya, yang menjadikan perempuan itu suka lupa terhadap kemudahan yang Allah berikan kepadanya supaya mereka itu bisa mendapatkan surga, yang sering menjadikan wanita, seorang istri itu lupa itu apa? Perasaannya yang sering mendominasi. Ya. Lah perasaan itu diturutin terus. Padahal kita paham, setiap orang itu mendapati titik terlemahnya itu beda-beda, Bu. Tolong ya, dengarkan Ibu. Manusia itu ujiannya beda-beda, Bu. Titik lemahnya beda-beda. Laki-laki titik lemahnya pada perempuan. Ada pula titik lemahnya laki-laki pada jabatan. Ada titik lemahnya laki-laki itu apa? Egois. Beda-beda, Bu. Tapi perempuan titik lemahnya itu dikatakan oleh syariat, titik lemahnya perempuan itu pada perasaannya. Karena tadi ya, mari kita bedah hadis tadi. Ketika ada seorang laki-laki berbuat baik, lalu dia melakukan satu kekurangan saja, cepatnya wanita itu mengatakan, kamu sama sekali tidak pernah melakukan kebaikan. Kata sama sekali itu tidak keluar kecuali karena dominan dengan perasaan. Mari kita bedah dulu hadisnya. Kembalikan ke hadis tadi, Naufal, yang ma ra'aitu minka khairun qattun. Aku tidak melihatmu kecuali kebaikan. Ini nggak ada hubungannya dengan ini. Di dalam hadis ini, mari kita bedah dulu. Rasulullah itu mengatakan, lau ahsanta ila ihdahunna. Kalaulah kamu telah berbuat baik, tanya ini kembali ke suami. Kamu telah berbuat baik kepada istrimu, ad-dahra. Dahra itu apa? Ya sepanjang hidupnya dia setelah menikah. Yang dia prioritaskan tuh istrinya dan keluarganya. Tsumma ra'at minka syai'an, lalu dia melihat sesuatu yang buruk atau kekurangan dalam dirimu, maka perkataan dia, ma ra'aitu minka khairun qattun. Maka perkataan dia itu apa? Saya itu tidak ngelihat kebaikan apapun yang kamu lakukan. Kalau bahasanya orang hari ini itu apa? Perempuannya itu. Kalau ada sesuatu laki-laki yang kurang itu suka mengatakan, kamu itu nggak sama sekali pernah melakukan ini. Kamu nggak pernah sama sekali melakukan itu. Itu bahasa ini nih. Jadi yang paling banyak memasukkan perempuan itu ke dalam neraka bukan ketika membuka kancing bajunya, bukan ketika mereka meninggalkan sholatnya, bukan ketika mereka itu melakukan
tindakan haram ketika mengambil harta dengan cara yang batil, bukan. Tapi ini, makanya kembali kepada poin tadi yang kita pelajari Ibu, apa sih yang menjadikan perempuan itu lupa, dan ketika kita ingin melawan lupa itu apa? Maka yang kita harus pahami adalah musuh terbesarnya perempuan itu bukan siapapun, Bu, kata Imam Ibnu Katsir. Tapi musuh terbesarnya seorang perempuan itu adalah ada di dalam perasaannya. Sehingga akhirnya Imam Ibnu Katsir itu berkata begini, gimana sih sifat perempuan itu yang susah untuk mendapatkan kebaikan? Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, tataqallabu daiman wa ghalabatu masyairiha. Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, perempuan itu yang sering menggagalkan dia untuk jadi baik itu apa? Ghalabatu masyairiha, dikuasai perasaannya. Watataqallabu daiman, dan sering berpindah-pindah perasaannya, dan itulah titik terlemah seorang perempuan. Makanya kembali ke tadi nomor 2 tadi. Maka akhirnya itulah kenapa fungsinya taklim bagi kehidupan seorang wanita itu menjadi prioritas seiring dia banyak bersedekah. Kenapa akhirnya salah satunya nomor 2-nya? Makanya kenapa seorang perempuan diperintahkan untuk bersedekah yang banyak, diperintahkan untuk datang mengkaji ilmu. Karena pada dasarnya untuk menetralisir perasaannya. Ya, karena perasaan itu yang sering membentuk seorang perempuan itu akhirnya tergelincir dari jalan rahmatnya Allah. Kan sayang banget ya Bu, ada seorang ibu sudah bekerja luar biasa untuk keluarganya. Tapi gara-gara tidak mau untuk melihat bahwasanya titik lemahnya dia itu ada pada perasaannya, rusaknya kehidupan wanita menuju kepada ridhonya Allah itu, yaitu ketika dia selalu membiarkan perasaannya, lalu membela perasaannya yang tidak ada habisnya. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Lah, membela perasaan itu terkadang tidak bisa dibedakan antara membela perasaan dengan membela kepentingannya. Udahlah, ini kepentingan saya, padahal sebenarnya membela perasaannya. Maka akhirnya yang menjadikan akhirnya apa? Melawan lupa itu apa? Titik terlamanya wanita adalah rasa kepemilikan, makanya disuruh banyak sedekah, dan perasaan yang paling mendominasi. Dan perasaan itu kan muncul bisa setiap waktu dan setiap saatnya, kecuali yang betul-betul mereka dekat dengan Allah. Gimana ngontrol perasaan itu, Ustadz? Mengontrol perasaan itu adalah ketika salah satunya kita punya circle yang positif, yang selalu mengingatkan tugas kita kepada kehidupan ini adalah mendapatkan keridhaan dari suaminya. Yang ketiga, kata para ulama, yang menjadikan manusia, perempuan itu lupa terhadap kemudahan yang Allah berikan kepada wanita untuk mendapatkan surga itu apa? Fokus kepada kesempurnaan dan lupa kepada fungsi seorang suami. Saya tanya sama ibu-ibu, apa fungsinya seorang suami, Ibu? Kemudian apa fungsinya? Mencari nafkah. Mencari nafkah itu bukan fungsi, itu kewajiban. Apa Ibu? Itu kewajiban. Itu kewajiban. Itu kewajiban, Bu. Fungsi ibu, bedakan fungsi dengan kewajiban. Fungsinya seorang suami itu, Ibu, menjadi tabir dan penghalang istrinya dari api neraka. Ibarat kata, Bu, jangan buru-buru ditulis, dengerin dulu aja, gampang nulisnya. Ibarat kata, suami ibu, punggungnya menghadap ke neraka, dadanya melindungi ibu. Itu kalau diilustrasikan. Maaf ya Bu, kalau ibu punya suami di rumah, tidur-tiduran, scrolling handphone, terus dia ngerjain hobinya doang. Maaf ya Bu, kalaupun ada laki-laki se-ekstrim itu pun ada misalkan, itu pun tidak menghilangkan fungsinya Bu. Fungsinya apa? Ibu tertutup dengan adanya dirinya dari api neraka. Itu fungsi Ibu. Adapun suami kita menjadi solih, itu kewajiban. Suami kita kemudian mendidik kita, itu kewajiban. Kadang-kadang, maaf ya, kadang-kadang kita sudah fokus kepada kewajibannya, tapi kita melupakan fungsinya dulu. Padahal fungsi ini kita harus mengingatkan dulu. Bahwasanya fungsinya seorang suami itu bagaimanapun mereka menjadi penghalang ibu dari api neraka. Maaf ya Bu, kalau ibu hari ini ada yang tadi bangunnya jam 6, sholat subuhnya, yang pertama kali ditanya ibu atau suaminya ibu? Yang ditanya ibu atau suaminya ibu? Yang tegas jawabnya, yang ditanya ibu atau suaminya ibu? Ibu tidak memakai hijab karena ibu pengen, udahlah saya pengen hijab gitu. Terus dibuka hijab, yang ditanya ibu atau suaminya? Ibu makan, terus ada sisanya, dan sisa itu merupakan bagian dari pekerjaan setan, dimakan sama setan. Yang ditanya ibu atau suami?
Suami, Bu. Makanya akhirnya kata para ulama, kenapa banyak orang lupa kemudahan yang Allah berikan kepadanya supaya dia menyenangkan untuk suaminya. Karena dia fokus kepada kesempurnaan dari sebuah kewajiban tetapi lupa kepada fungsinya. Jadi maaf ya Bu, saya tuh pengen mengatakan gini, kalaupun ada yang ekstrim, suami ibu nggak ngapa-ngapain di rumah, tapi tetap ngasih nafkah, tetapi dia tidak melakukan dosa besar, tapi tetap di rumah itu jengkelin dari pagi sampai malam, itu pun fungsinya tidak akan hilang, Bu. Masalah bagaimana dia nanti sholih, bagaimana dia taat, ibu tidak akan pernah ditanya. Makanya para ulama mengatakan, kalaupun engkau mendapati suamimu tidak sholih misalkan, dia tidak sholat di masjid, tapi sholat di rumah, ibu tidak akan pernah ditanya sama Allah. Kalaupun ibu misalkan dalam kondisi mendapatkan suami berzina, naudzubillah min dzalik, itu pun ibu tidak akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Seorang suami berkewajiban sendiri dia di hadapan Allah. Kenapa ingin ini disampaikan oleh para ulama poin yang ketiga ini? Karena banyak di antara kita akhirnya lupa kewajiban kita kepada suami kita karena hanya melihat kewajibannya, tapi melupakan anugerah fungsinya yang sudah Allah berikan kepada kita. Kenapa fungsi ini harus kita pahami kembali? Setidaknya kita masih punya alasan untuk bersyukur walaupun masih terbata-bata. Dan ini yang terkadang sering kita lupakan. Ya. Makanya akhirnya saya harus memahamkan fungsi mendidik istri, mengarahkan istri. Itu kewajiban. Kalaupun tidak dilakukan, itu tanggung jawab dia dengan Allah. Dan inilah yang menjadikan kita harus paham. Maaf ya Bu, kalau Asia tadi bahwasanya fungsinya seorang suami harus mendidik, mengarahkan, memberikan keimanan, harusnya Asia itu gagal masuk surga. Kenapa kok gagal masuk surga? Suaminya nggak pernah ngajarin untuk beriman sama Allah. Suaminya mengaku Tuhan yang paling tinggi. Tapi kenapa dengan suami separah Fir'aun, Asia tetap bisa mendapatkan surga? Karena pada dasarnya kewajiban seorang laki-laki kepada Allah itu antara dirinya dengan Allah. Tapi seorang Asia, dia tetap mendapatkan sebuah fungsi dari suaminya, yaitu menjadi tabir dari api neraka. Lah inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kalaupun ekstrim terjadi Bu, suami kita mengecewakan, maka setidaknya kita harus ingat yang bisa menenangkan kita. Fungsinya seorang suami adalah memberi sutroh pada kehidupan seorang laki-laki, pada seorang perempuan. Makanya maaf ya Ibu, saya mau jujur. Saya banyak sekali mendapati curhatan bapak-bapak. Ya kalau sudah kenal akrab tuh ya banyak curhat ya. Kadang-kadang curhatan mereka itu membuat saya itu tertahan air mata. Ada yang ngomong saat saya itu sebenarnya udah nggak tahan kerja. Lalu saya tanya kenapa nggak keluar saja Pak, resign gitu, cari yang lain. Yang terfikir di pikiran saya itu istri saya dan anak-anak. Demi Allah Bu, ada yang jam pagi keluar, nyusurin jalan. Tidak sedikit laki-laki yang meninggal ketika kerja di tengah jalan ketika tertabrak. Dan maaf ya Bu, sudah sedemikian itu mereka melakukan. Mereka itu dicabut, rasa kepemilikan bendanya itu dicabut sama Allah ketika menikah. Mereka harus berbagi dengan istrinya dan anaknya. Banyak laki-laki yang terkadang dia sengaja membungkus makanan yang dihadiahkan panitia kepada satu kegiatan, dibungkus supaya dibawa ke rumah, itu tidak sedikit Bu. Walaupun laki-lakinya belum ngaji. Saya pernah di gedung Jakarta, panitia lagi membagikan makanan, ada obi, terus dimasukkan plastik. Saya tanya, Mas dimakan aja. Enggak Pak Ustadz, mau nanti. Sampai saya akhirnya buka bungkusan saya, udah makan sama saya. Saya tidak mengatakan bahwasanya saya tidak mengatakan bahwasanya laki-laki itu harus sempurna dalam segala hal. Tapi saya mendapati betul bagaimana banyak laki-laki itu rasa kepemilikannya terhadap benda itu dicabut oleh Allah. Supaya dia bisa berbagi sama istri dan anaknya. Ada nggak Ibu? Maaf ya Bu. Sedermawan-dermawannya laki-laki. Kalau dia disuruh untuk traktir temennya, 5 kali, 6 kali sudah berat dia. Sekali senang, 2 kali senang, 3 kali senang, 4 kali senang. 5 kali dia sudah mulai berat. Mosok yang bayarin saya terus. Gantian dong. 6 kali, aduh, nggak usah makan deh daripada yang traktir saya lagi. Walaupun dia orang yang paling dermawan. Ya atau tidak Bu? Tapi pernah nggak suami kita misalkan sama istrinya, sampai maaf ada istri yang mungkin belum punya anak, dia traktir terus. Pernah nggak ada suami kita ngomong, oh saya pikir-pikir saya traktir kamu sudah 13 tahun ya? Nggak pernah. Mungkin pelit ada, tapi pelitnya pun maaf ya Bu, kalaupun dia pelit, misal ibu dapetin suami saya pelit, oke, saya akan bedah secara fikih. Suami ibu pelit, meninggal dunia,
Siapa yang dapat jatah hartanya? Tetangga atau ibu? Setelah ibu siapa? Anaknya ibu. Kalau anaknya ibu, siapa yang dia prioritaskan kalau bukan ibu? Kembalinya ke kita. Kalaupun ada suami pelit, saya tidak mengatakan oh suami itu silahkan pelit. Enggak. Karena saya selalu menyampaikan kepada para bapak-bapak, tidak ada nafkah terbaik kecuali yang diberikan kepada istri dan kepada anak-anak kita. Tapi in case ibu dapat suami yang pelit, oke, kita bedah. Kalau ibu dapat suami yang pelit sekalipun, itu harta kembali kepada ibu. Tapi nunggu mati Ustaz. Ya iya, tapi kan sebenarnya juga kembali kepada ibu. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami yang ketiga, fokus kepada kesempurnaan dan lupa kepada fungsinya seorang suami. Dan namanya juga melawan lupa. Dan ini termasuk salah satu poin yang ketiga. Poin yang keempat. Yang keempat, kenapa para istri itu lupa bahwasanya dibalik usahanya kepada suami Allah ganti dunia dan akhirat. Ini yang dinamakan ihtisab, Ibu. Apa namanya? Ihtisab. Apa itu ihtisab? Ihtisab itu mengharapkan segala apapun yang kita lakukan bahwasanya Allah yang membalas. Itu namanya ihtisab. Kita tentunya paham kalau kita berbuat baik kepada suami kita karena kita mengharapkan kebaikan dari suami kita, ya ibu hanya mendapatkan kebaikan itu dari suami. Innamal a'malu binniyat, seluruh amal itu tergantung niatnya. Tapi kalau kita ihtisab, mengharapkan pahala dari sisi Allah, maka apapun yang kita dapatkan dan apapun yang kita lakukan, lalu apapun yang kita dapatkan, maka kita tetap mengingat Allah yang menjadi sumber energi terbesar pada kehidupan kita. Yang sering dilupakan oleh kita itu energi amalan ibadah yang bernama ihtisab, Bu. Kalau ihtisab sudah hilang, itu ibarat tanah yang tidak tersentuh dengan air hujan selama setahun. Apapun cepat membuat marah dan emosi. Kenapa? Kita lupa yang membalas kebaikan kita itu bukan manusia tetapi Allah. Syekh Utsaimin pernah beliau mengatakan, yang hilang dalam kehidupan berkeluarga hari ini, itu yang hilang bukan rumahnya, bukan ibadah sholatnya, tapi yang hilang pada kehidupan keluarga hari ini itu adalah energi ihtisab. Ihtisab itu apa? Mengharapkan di balik setiap apapun yang kita lakukan, Allah yang membalas. Makhluk itu hanyalah memberikan sedikit kegembiraan, tapi puncak panen itu didapatkan dari Allah. Itu namanya ihtisab, ya. Yang membedakan kita dengan para ulama besar itu adalah amalan ihtisab. Sudah nih, kalau manusia sudah hilang ihtisabnya, apapun bisa marah. Dakwah kalau sudah kehilangan ihtisab, Bu, akhirnya menjadi obsesi diri, obsesi pribadi. Maaf itu. Dakwah itu bisa menjadi obsesi pribadi. Kapan itu dakwah itu menjadi obsesi pribadi? Kalau orang itu sudah kehilangan ihtisab. Maka sama, para ulama itu mengatakan, berbuat baiklah kamu kepada suami bukan karena kamu ingin mengharapkan kebaikan itu sama kamu dapatkan dari suamimu. Tapi berbuat baiklah kamu kepada suamimu karena kamu tahu Allah yang akan membalasnya dunia dan akhirat. Lah kalau ihtisab sudah hilang, Bu, berantakan. Apa yang terjadi, Bu? Laki-laki kecewa sama istrinya, lupa dia ihtisab. Dia mencari pelampiasan. Seorang perempuan ketika dia kecewa sama suaminya, ketika dia tidak mendapatkan kebaikan dari suaminya, dia bisa melakukan perbuatan dosa besar ketika terjadi perselingkuhan. Kenapa? Ihtisab kalau hilang itu kayak tanah yang tidak terguyur dengan air hujan selama 1 tahun, Bu. Tidak usah butuh pematik api. Gesekan benda aja bisa menyulut menjadi sebuah kebakaran. Itulah energi ihtisab, Bu. Kapan Ibu suka marah-marah sama anak, atau kapan saya suka marah-marah sama anak? Kalau energi hati kita ihtisabnya hilang, Bu. Akhirnya apa? Marah, pengennya instan. Tapi kapan kita akan memiliki kelapangan? Kalau ihtisab itu ada. Oh, mendidik anak, mengkondisikan istri, mengarahkan suami, itu merupakan perkara yang harus dilalui dengan ihtisab. Lah ihtisab ini sering tidak disadari karena banyak orang yang belum tahu artinya ihtisab itu apa. Padahal ihtisab itu amalan hati yang paling besar pada kehidupan kita. Setelah keikhlasan itu namanya ihtisab. Ibu masak, pulang suaminya. Lalu suaminya ngomong, sudah makan tadi. Padahal kita masak sudah 2,5 jam. Lihat YouTube-nya 3 jam. Nyatetnya berapa lama? Pulang dengan santai ngomong, udah makan tadi. Kalau ihtisab, maka ihtisabnya itu ya sudah tinggal diangetin dimakan besok. Kalau ihtisab,
Tidak ada masalah. Tapi kalau orang hilang ihtisabnya, selesai itu. Akan terjadi sebuah perselisihan yang cukup lama untuk mengendalikan itu. Maka akhirnya disitulah kita akhirnya paham. Yang keempat, lupa dibalik usahanya kepada suami, Allah ganti dengan dunia akhirat. Dan yang kelima, yang terakhir, kata para ulama, yaitu lemahnya penjagaan hati. Artinya jarang ngaji, jarang ikut taklim. Maka itu termasuk salah satu di antara hal yang sering membuat manusia itu lupa. Maaf ya Bu, ngaji aja belum tentu terjaga hatinya. Kenapa? Ketika ngajinya hanya dicari pada tema-tema yang kira-kira dia butuhkan aja. Temanya apa? Kewajiban seorang suami. Ini ikut saya. Temanya apa? Hak-hak istri. Nah ini saya ikut nih. Maaf ya Bu, saya kurang setuju kalau ada seorang ustadz menyampaikan sesuatu terlalu berlebihan. Misalkan dia menyampaikan haknya suami terlalu berlebihan, bahaya. Dia menyampaikan terlalu sering haknya istri, itu juga terlalu bahaya. Kenapa? Ilmu itu obat. Tapi kalau obat itu takaran dan dosisnya berlebihan, itu juga bisa merusak. Maaf ya Bu, yang hilang hari ini bukan ilmunya. Tapi yang hilang hari ini adalah keberkahan mata seorang wanita memandang suaminya. Saya ulang kembali. Yang hari ini hilang bukan majelis ilmu. Yang hari ini hilang bukan majelis taklim. Tapi hari ini yang hilang itu adalah keberkahan seorang suami ketika melihat suaminya. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kenapa diperintahkan kita untuk ngaji. Kenapa kita diperintahkan untuk kumpul circle kita yang positif. Yang taat sama suami didatengin. Yang sabarnya sama suami harus kita jadikan persahabatan dengan mereka. Karena pada dasarnya itulah yang menjadikan kita ingat kembali kepada tugas kita. Sekali lagi ya Bu, saya berikan closing statement. Tidak ada zat yang paling memudahkan seorang wanita masuk surga kecuali adalah Allah. Modalnya cuma satu aja, dapat ridho suami. Tapi kenapa manusia, terutama kalangan wanita, sering lupa terhadap kemudahan yang sudah Allah berikan? Ada 5 tadi. Ya karena banyak wanita itu mereka fokus kepada kewajiban tetapi lupa kepada fungsinya seorang suami. Lupa bahwasanya seorang suami terkadang menjadi materi kesabaran yang paling tinggi dan paling besar pahalanya. Yang ketiga, lupa bahwasanya wanita itu musuh terbesarnya itu bukan suami. Musuh terbesarnya istri adalah perasaannya. Dan musuh terbesarnya laki-laki itu apa? Syahwatnya kepada perempuan. Memang begitu beda-beda titik lemahnya. Kemudian yang keempat, bahwasanya lupa ihtisab Bu. Jadi kalau ibu berbuat baik kepada suami itu tanamkan ihtisab. Yang ganti Allah, bukan suami saya. Dan yang kelima yaitu lemahnya penjagaan kita kepada hati kita. Jarang ngaji, jarang ikut taklim. Ibu nggak pernah mendatangi seorang istri yang selalu sabar sama suaminya. Nggak pernah mendatangi pondok pesantren ketika ada seorang ummi yang mendampingi suaminya ketika berjibaku membangun pondok. Lemahnya penjagaan hati yang menyebabkan akhirnya lupa terhadap kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah memberikan kebaikan atas seluruh apa yang kita lakukan dan kita kerjakan.